Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada yang bertanya kepada saya, di Al-Quran banyak ayat-ayat teroris, apa perlu ayat-ayat teroris tersebut dihilangkan dalam Al-Quran? Jawabannya nggak bisa, Pastor. Sebetulnya itu bukan ayat-ayat teroris, tetapi ayat-ayat yang lagi menceritakan keadaan perang zaman dulu, di zaman Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, ketika dalam dakwahnya, setiap dakwahnya dihancurkan musuh. Selama non-muslim tidak menghancurkan, tidak menggagalkan, tidak berbuat zalim kepada umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, maka darahnya haram, tidak boleh diperangi, tidak boleh dimusuhi. Karena pada dasarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kitab Al-Qurannya pun disebut sebagai hudal linas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau ada ayat-ayat perang dalam Al-Quran, itu dipakainya nanti, Mas Bro, ketika waktu perang. Kalau waktu damai, ya pakainya ayat-ayat damai. Satu hal yang akan saya contohkan adalah penafsiran jihad. Jihad di waktu perang itu mati dalam keadaan perang, berjuang di jalan Allah sampai mati, itu jihad di waktu perang. Jihad di waktu damai, bismillahirrahmanirrahim, melakukan sifat kasih dan sayang dengan seluruh umat manusia demi mencapai ridho Allah. Ini jihad waktu damai. Permasalahannya bukan terletak pada ayatnya, tetapi para teroris ini memplesetkan penafsiran jihad atau memakai istilah jihad ini tidak pada tempatnya. Makna jihad di waktu perang dipakai di waktu damai. Ya akibatnya bikin ribet dan bikin ribut. Dikit-dikit teriak kafir, dikit-dikit teriak munafik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kalian ahli neraka, kami ahli surga. Ya logika sederhana, apa jadinya? Kalau celana dalam dipakai di kepala dan kopiah dijadikan celana dalam, urusan bisa repot, Mas Bro. Atau misalkan aturan sepak bola dipakai di aturan, dipakai di permainan bola voli, aturan bola voli dipakai di sepak bola. Apa yang akan terjadi? Keributan, kekacauan. Tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Teroris ini memang punya sifat mengacaukan, bikin ribut. Kalau dalam Al-Quran diterangkan, qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka ini memang tugasnya itu membuat kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, juga kerusakan alam semesta. Rakyat Indonesia yang dulu rukun santun jadi penuh emosi, setan. Dulu itu tenggang rasa, sekarang tegang rasa. Dulu itu Bhinneka Tunggal Ika, sekarang Bhinneka Tunggal Tunggal. Dirusak rakyat Indonesia ini, dirusak umat Islam itu. Dan tugas dari teroris ini, tujuan dari teroris ini memang bikin kekacauan, permusuhan, bikin negara chaos. Sudah ada dalam Al-Quran. Mereka ini memang sengaja mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak tunduk kepada Allah. Mereka itu yang ngacak-ngacak aja. Makna jihad perang dipakai waktu damai.
Ini kan jadi ribut, coy. Ini kan jadi panas. Ini kan negara jadi kacau. Sehingga mereka ini dengan mudah makna jihad diplesetkan menjadi orang-orang yang melawan pemerintahan yang sah, yang dipilih secara sah, disebut sebagai makna jihad karena disematkan kata rejim Jokowi yang zalim. Jadi wajib katanya pendukung HRS ini berjihad sampai mati melawan rejim yang zalim. Padahal di belakang Jokowi ini, bro, banyak ustadz, kiai, ulama, ajengan habaib, wakil presidennya pun kiai termasuk. Di belakangnya itu ada NU, ada Muhammadiyah. Bagaimana mungkin Jokowi disebut rejim zalim? Dalam bahasa yang lebih sederhana, melakukan kriminalisasi ulama. Padahal wakil presidennya pun ulama. Di belakang Jokowi ini pun banyak Nahdlatul Ulama, banyak orang-orang intelektual dari Islam, dari Muhammadiyah, dari NU. Yang mereka ini, para teroris ini memang selalu mengklaim bahwa golongan mereka inilah yang Islam, sementara yang berseberangan dengan mereka itu kafir. Jadi kalau ada teroris ngomong Islam, itu kepada dirinya, bukan kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi bahaya, bro. Makna jihad diplesetkan semaunya. Jadi kalau ada kata-kata wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa-siapa yang mati di jalan Allah, sesungguhnya mereka tidaklah mati, mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Jika ayat ini diplesetkan, sudah dipastikan akan banyak umat Islam berbondong-bondong menjadi teroris, menjadi pelaku bom bunuh diri. Kenapa? Karena bom bunuh diri dianggap jihad, mati di jalan Allah. Sehingga katanya kalau dia mati, sesungguhnya tidaklah mati tapi hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gawat, coy. Gawat kalau tafsiran Al-Qur'an dibelokkan seperti ini. Makanya di sini saya muncul. Saya pertaruhkan nyawa, pertaruhkan reputasi saya. Ya sebagai mantan teroris, coy. Tahu betul ayat-ayat mana saja yang dipakai untuk mencuci otak umat Islam. Ya salah satu tadi itu, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa-siapa yang mati di jalan Allah, maka sesungguhnya dia tidaklah mati, dia hidup dan mendapatkan rezeki. Kebayang kalau ayat ini dipresetkan oleh para teroris, akan ada jutaan umat muslim yang siap bunuh diri. Makanya saya sudah bilang kepada TNI, Polri, pemerintah, apa susahnya undang Gus AA? Apa susahnya suruh Gus AA melakukan pencucian otak kembali? Karena saya yakin sudah sekitar 60-70% rakyat Indonesia, umat Islam khususnya, itu sudah tercemar dengan paham-paham teroris. Melawan pemerintahan yang sah dianggap berjuang di jalan Allah. Edan, men. Padahal makna jihad yang sesungguhnya itu ada dalam kata atau ayat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berkasih sayang dengan seluruh umat manusia demi mendapatkan ridho Allah. Dalam bahasa yang lebih spesifik, musuh utama manusia bukan setan, musuh utama manusia bukan iblis, musuh utama manusia adalah memerangi hawa nafsunya. Makanya di bulan Ramadan ini umat muslim itu dilatih untuk mampu memerangi hawa nafsunya. Kalau sukses, akan disematkan gelar la'allakum tattaqun, sebagai orang yang dicintai dan mencintai Allah. Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi umat Islam ini belajar mengendalikan hawa nafsu, sementara teroris adalah kelompok orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu harta, tahta, dan wanita menjadi target yang utama. Jadi di sini ngerti ya, bro? Makna jihad yang dipresetkan oleh teroris ini sangat berbahaya. Jika tidak dilawan, jika tidak ditangkal, akan berbondong-bondong jutaan bahkan puluhan juta umat muslim yang siap melakukan bom bunuh diri di Indonesia. Jadi dari kemarin saya bilang jangan anggap enteng HRS dan FPI-nya, mereka ini teroris, coy. Dulu saya udah bilang teroris.
Dan sekarang sudah nampak banyak orang-orang FPI, para pendukung Rizik Syihab, para pemuja Rizik Syihab ini ditangkap dan terbukti mereka memang merencanakan bikin kekacauan di negara Indonesia, membuat ratusan bom untuk disebar ke ranting-ranting ke DPC-DPC FPI yang ada di seluruh Indonesia. Tapi Ustaz, FPI kan sudah bubar, mana mungkin itu terjadi? Mas bro, perekrutan FPI itu memakai sistem baiat. Baiat itu sumpah setia, hartanya, hatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatannya, hartanya, nyawanya sudah dibeli oleh FPI. Meskipun FPI sudah dibubarkan, itu cuma cangkang. Tapi di dalam pergerakan itu masih sengit, Mas Bro. Masih sengit. Sistem baiat ini yang memperkuat. Sistem baiat ini sebagai alasan. Boleh jadi FPI sudah bubar, tapi sesungguhnya mereka belum bubar. Masih sangat-sangat berbahaya dan mengancam bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untung kemarin TNI Polri dengar omongan saya dan ternyata terbukti. Mudah-mudahan ke depan TNI Polri, Badan Intelijen Negara harus sering-sering dengar ceramah Gus A. Karena hanya mantan teroris yang tahu strategi teroris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.